kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh penasihat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. Sebelum saya memulai menyampaikan tanggapan saya terhadap replik jaksa penuntut umum melalui duplik ini, maka di pembukaan ini saya terlebih dahulu ingin menyoroti suatu perkara yang sepele tapi tidak sepele. Saya katakan sepele kalau hanya terkait dengan kepribadian saya semata. Tapi saya katakan tidak sepele kalau sudah terkait dengan kepentingan umat Islam. Saya sesalkan replik jaksa penuntut umum dibuka dengan masalah yang sepele tapi tidak sepele tersebut, sehingga seluruh replik jaksa penuntut umum diisi dan dipenuhi dengan gelora emosi dari persoalan sepele tapi tidak sepele tersebut. Masalah sepele tapi tidak sepele yang saya maksudkan adalah tatkala dengan angkuh dan sombong serta penuh kebencian, jaksa penuntut umum menyatakan dalam pembuka replik di halaman 2 sebagai berikut. Ternyata yang didengung-dengungkan sebagai seorang imam besar hanyalah isapan jempol belaka. Saya ulangi pernyataan jaksa penuntut umum. Ternyata yang didengung-dengungkan sebagai seorang imam besar hanyalah isapan jempol belaka. Kemudian kalimat pembuka tersebut entah oleh siapa dan dengan maksud apa difoto dari replik jaksa penuntut umum dan disebarluaskan via medsos ke para pejabat tinggi negara serta tokoh nasional hingga akhirnya viral dan sampai ke umat Islam di mana-mana. Jaksa penuntut umum yang terhormat, ketahuilah bahwa saya tidak pernah menyebut diri saya sebagai imam besar, apalagi mendeklarasikan diri sebagai imam besar, karena saya tahu dan menyadari betul betapa banyak kekurangan dan kesalahan yang saya miliki, sehingga saya pun berpendapat bahwa saya belum pantas disebut sebagai imam besar. Sebutan imam besar untuk saya datang dari umat Islam yang lugu dan polos serta tulus di berbagai daerah di Indonesia. Saya pun berpendapat bahwa sebutan ini untuk saya agak berlebihan. Namun saya memahami bahwa ini adalah ramzul mahabbah, yaitu tanda cinta dari mereka terhadap orang yang mereka cintai. Karenanya hinaan jaksa penuntut umum terhadap istilah imam besar bukanlah hinaan jaksa penuntut umum terhadap diri saya, sehingga saya tidak akan pernah merasa terhina atau merasa tersinggung, apalagi marah. Akan tetapi, saya khawatir hinaan tersebut akan diartikan oleh umat Islam Indonesia sebagai hinaan terhadap cinta dan kasih sayang mereka. Dan saya lebih khawatir lagi, kalau hinaan jaksa penuntut umum tersebut akan ditafsirkan oleh umat Islam Indonesia sebagai tantangan, sehingga akan jadi pendorong semangat mereka untuk datang dan hadir serta mengepung dari segala penjuru Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini untuk menyaksikan langsung sidang terakhir, yaitu sidang putusan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang akan datang. Nasihat saya kepada jaksa penuntut umum agar hati-hati, jangan menantang para pecinta, karena cinta itu punya kekuatan dahsyat yang tak akan pernah takut akan tantangan dan ancaman. Saya tidak bisa membayangkan di masa pandemi yang semakin parah ini, bagaimana jika jutaan pecinta yang kemarin menyambut kepulangan saya di bandara terprovokasi oleh tantangan jaksa penuntut umum, lalu berbondong-bondong mendatangi pengadilan ini dari segala penjuru. Apalagi jika 7,5 juta peserta aksi 212 tahun 2016, terlebih-lebih 15 juta peserta reuni 212 tahun 2018 yang datang berbondong-bondong mengepung pengadilan ini untuk menyambut tantangan jaksa penuntut umum sekaligus membuktikan kekuatan cinta mereka, maka saya lebih tidak bisa membayangkannya lagi. Sekali lagi, nasihat saya untuk jaksa penuntut umum dan juga untuk semua musuh yang membenci saya, hati-hati, jangan menantang para pecinta, karena cinta tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan kebencian. B. Sorotan isi replik. Kepada yang mulia majelis hakim, kepada yang tercinta seluruh penasihat hukum, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan dimanapun berada. Majelis hakim yang mulia, setelah saya mendengar dan membaca replik jaksa penuntut umum dengan teliti dan cermat,
Maka saya berpendapat sebagai berikut. Satu, bahwa replik jaksa penuntut umum hanya berisi curhat yang penuh emosi dan kemarahan karena merasa dihujat, sehingga tidak lebih dari hanya sekedar pelampiasan unek-unek saja. Dua, replik jaksa penuntut umum banyak berisi penghinaan, baik kepada saya maupun penasehat hukum, bahkan terhadap saksi ahli yang tidak pernah menghina jaksa penuntut umum sama sekali. Tiga, bahwa replik jaksa penuntut umum juga tidak argumentatif dan tidak ilmiah, serta sifatnya hanya mengulang-ulang apa yang sudah dituangkan dalam tuntutan. Empat, bahwa replik jaksa penuntut umum sama sekali tidak berkualitas dan tidak bernilai, karena masih saja mengulangi manipulasi fakta persidangan sehingga penuh dengan kebohongan. Lima, bahwa replik jaksa penuntut umum sama sekali tidak mampu menjawab pledoi saya maupun pledoi penasehat hukum sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, sebenarnya saya enggan untuk meladeni replik jaksa penuntut umum yang tidak berharga tersebut, karena hanya membuang waktu kami yang sangat berharga, akibat hanya mengurusi otehan jaksa penuntut umum yang ngalor ngidul dan harus menangkis satu persatu serangan jaksa penuntut umum yang bertubi-tubi. Maka kegiatan dakwah saya dan kawan-kawan di rutan Mabes Polri jadi sering terganggu. Mulai dari kajian subuh, pengajian tafsir dan hadis, serta majelis zikir dan sholawat, juga pemberantasan buta huruf Al-Quran dan lain-lain. Namun, jika saya tidak menjawab melalui duplik ini, maka nanti jaksa penuntut umum tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah menyadari akan kesalahannya dan ketidakcermatannya, bahkan kezalimannya dalam kasus Rumah Sakit Umi Kota Bogor. Jadi, terpaksa saya harus menjawab dalam duplik ini untuk menjelaskan dan membuktikan kebenaran pendapat saya tersebut di atas tentang replik jaksa penuntut umum yang hanya berisi curhat dan penghinaan, serta tidak argumentatif dan tidak ilmiah, juga tidak berkualitas dan tidak bernilai, sehingga tidak mampu menjawab pledoi saya maupun pledoi penasehat hukum sebagaimana mestinya.